Belajar di ayat ini bahwa kita perlu selah setelah ayat ketiga. Nah, yang menarik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selah pertama bahwa baginya tidak ada pertolongan. Apakah itu yang kita dengarkan atau kita mendengarkan suara kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Nah, untuk bisa menang dalam kehidupan ini, bukan apa kata Shalom Sobat MBK, apa kabarnya nih? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan baik, sekalipun dalam keadaan tidak baik, namun percayalah kemenangan kita hanya di dalam Kristus saja. Amin. Nah, saya malam hari ini rindu untuk memberitakan atau membagikan sesuatu kepada teman-teman di Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama sampai ketiga saya bacakan pertama. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa seorang Daud pun, sekali berdaud pun, yang sudah dalam posisi dalam pengurapan Allah, yang sudah menduduki kursi raja, yang sudah memimpin begitu banyak umat dan suatu bangsa yang besar, dia pun mengalami yang namanya pencobaan. Di ayat ini dikatakan banyak orang bangkit untuk menjadi lawannya Daud. Nah, mungkin ayat ini di zaman sekarang kita nggak banyak lawan, tetapi mungkin yang menjadi musuh kita adalah perkataan-perkataan orang. Seringkali orang bilang begini, baginya nggak ada pertolongan dari Tuhan, dia sudah tidak diberkati oleh Tuhan, dia akan mengalami kekalahan. Ya, mungkin sebagai orang tua, lihat saja dia tidak akan mampu untuk menyekolahkan anaknya, lihat saja dia tidak akan bisa lulus dalam kuliahnya, lihat saja hidupnya akan begitu-begitu saja. Namun kita mau belajar di ayat ini bahwa kita perlu selah setelah ayat ketiga. Nah, yang menarik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selah pertama kali muncul di ayat di pasal yang ketiga. Artinya apa? Yang mau saya bagikan, selah itu apa? Selah adalah, kalau di dalam etimologinya, asal maknanya adalah sering dianggap sebagai tanda jeda partitur musik yang bermakna berhenti atau dengarkan. Nah, sekarang menjadi problema kita, apakah kita mau dengarkan suara yang bukan kebenaran? Ya, seperti kata orang dalam pasal ketiga, ini menjadi satu yang bisa kita garis bawahi, baginya tidak ada pertolongan. Apakah itu yang kita dengarkan atau kita mendengarkan suara kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Nah, untuk bisa menang dalam kehidupan ini, bukan apa kata orang. Seringkali orang mau mengutuki kita, dan yang bahayanya adalah orang kita seringkali mengiyakan setiap perkataan-perkataan orang dalam hidup kita. Kita gagal, kita nggak bisa, kita tidak akan mampu, kita tidak akan berhasil, dan lain sebagainya. Dan untuk itulah kita perlu yang namanya selah. Stop sampai di situ. Perkataan orang, stop sampai di situ. Dan ayat yang keempat, mari kita baca. Ayat keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika ada perkataan yang negatif masuk ke dalam hidup kita, ketika orang-orang lain mengutuk hidup kita, hal yang bisa kita lakukan adalah datang langsung sama Tuhan, berdoa. Datang sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Datang sama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selah berarti berbicara tentang berhenti, dan kita mau hidup kita serahkan total sama Tuhan. Terkadang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Biar Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Sekali lagi, ketika ada perkataan yang jelek, tolak. Buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan katakan,
Tuhan yang akan angkat aku, Tuhan yang akan membuat aku berhasil, Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagiku tepat pada waktunya. Ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Seringkali orang ketika mengalami masalah, hal yang paling diserang adalah kita ketahui depresi, kekhawatiran, yang menyebabkan kita nggak bisa tidur, kita tidak bisa menikmati makanan kita yang ada di meja, kita nggak bisa menikmati liburan, kita pikiran masalah terus, sehingga zaman sekarang obat tidur itu lebih laku daripada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah obat tidur yang mujarab. Bukan berarti ketika kita baca firman Tuhan di situ kita tidur, tidak. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, akan ada ketenangan. Kita bisa tidur tanpa obat tidur. Kita nggak perlu ngikutin gaya trendy penyakit zaman sekarang itu apa? Mental health, ngapain? Gitu kan? Sebab itu, sobat menang dalam Kristus, satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya yang membuat kita bebas dari kekecewaan, bebas daripada rasa kekhawatiran adalah firman itu sendiri. Alkitab kita baca, kita perlu sela, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kamu akan diberkati, percaya saja Tuhan akan berkati. Kalau firman Tuhan bilang kamu akan berhasil, percaya akan berhasil. Asal kita mau datang sama Tuhan dengan rasa yang hormat kepada Dia, rasa rendah hati dan rasa berserah penuh kepada Kristus. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Lihat, Daud bebas dari rasa kekhawatirannya. Yang tadinya dia dikejar-kejar orang, dikejar Absalom anaknya, dikejar musuhnya dari bangsa-bangsa lain ataupun dari orang-orang yang tidak menyukai dia, namun dia berhasil menang dalam Kristus ketika dia telah merenungkan firman Tuhan dan menaruh rasa tinggi kepada Allah yang hidup yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat ke-9 yang terakhir, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, saya berdoa berkat Tuhan ada terjadi bagi teman-teman yang mendengarkan sharing firman saat ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Ingat, penyakit mental health tidak akan pernah menyerang kita walaupun itu sedang trendy. Namun kemenangan sejati hanya ada di dalam Kristus. Asal kita mau datang ke gunungnya yang kudus, memuji dan menyembah Tuhan. Maka saya berdoa, engkau yang susah tidur, engkau akan tidur nyenyak malam hari ini. Engkau yang tidak punya kepastian akan keberhasilan hidupmu dalam pekerjaan maupun dalam kuliahmu maupun dalam finansial, aku berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan terjadi atasmu. Itu yang bisa saya bagikan pada saat ini. Semoga engkau dikuatkan lewat pemberitaan firman ini. Terus renungkan firman Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, terus berdoa dan memuji nama Tuhan sekalipun badai menerpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.